Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Kembali lagi dalam perkuliahan pengantar teknologi informasi bersama saya, Nori Wilantika. Tidak terasa kita sudah sampai ke minggu ke-13 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kejahatan siber dan keamanan sistem informasi. Lebih tepatnya yang mau kita bahas ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah ancaman keamanan. Jadi apa saja sih jenis-jenis ancaman di dunia siber itu? Lalu bagaimana menerapkan keamanan sistem informasi untuk mencegah ancaman itu terjadi? Kita mulai dari ancaman keamanan dulu ya. Jadi teman-teman ya, di dunia siber atau semua yang terhubung dengan internet gitu ya, itu hackers itu hampir setiap 39 detik sekali gitu ya melakukan serangan. Jadi setiap 39 detik ada satu serangan, setiap 39 detik ada satu serangan gitu. Nah, kalau menurut data University of Maryland gitu ya, eh, rata-rata perharinya itu ada sekitar 2.244 serangan per hari. Nah, banyak ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira kenapa bisa banyak serangan di dunia siber seperti itu? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi, teman-teman. Yang pertama itu meningkatnya kompleksitas. Jadi makin ke sini teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer itu makin kompleks ya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitasnya itu, celah keamanan itu juga meningkat. Lalu yang kedua adalah ekspektasi pengguna yang tinggi gitu. Jadi eh, pengguna berharap eh, menggunakan teknologi yang mereka gunakan itu memberikan kenyamanan gitu ya, gampang digunakan. Nah, tapi di balik itu, dengan kemudahan itu akan membuka celah keamanan. Lalu semakin berkembangnya teknologi tadi juga ada muncul resiko-resiko baru seperti itu. Nah, lalu pelaku kejahatan juga makin ke sini makin terorganisir gitu ya, udah banyak komunitasnya gitu ya, perkumpulannya untuk melakukan serangan. Lalu ada kebijakan bring your own device. Nah, jadi saat ini kalau teman-teman ke kampus gitu ya, itu boleh kan bawa laptop sendiri, bawa HP sendiri gitu ya, bawa device-nya sendiri intinya, bring your own device itu. Nah, device-device teman-teman yang terhubung ke organisasi gitu ya, itu juga bisa menyebabkan apa beresik atau memberikan resiko keamanan ke organisasi, ke kampus gitu ya. Jadi misalnya laptopnya connect ke WiFi kampus ternyata ada virus gitu ya. Nah, itu bisa menginfeksi komputer-komputer lain yang karena kita sama-sama terhubung di jaringan yang sama bisa terinfeksi juga gitu karena device yang dibawa gitu. Pelaku-pelaku kejahatan siber itu terdiri dari beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada black hat hacker. Nah, black hat hacker itu adalah seseorang yang melanggar keamanan komputer atau internet dengan jahat untuk keuntungan pribadi gitu ya, yang ilegal. Berbeda dengan white hat hacker, teman-teman. Jadi kebalikan dari black hat hacker ini ada white hat hacker. Kalau white hat hacker itu seseorang yang memang telah disewa gitu oleh organisasi untuk menguji keamanan sistem informasinya gitu. Jadi dites gitu ya sama si white hat hacker ini mana celah-celah yang masih ada gitu. Lalu ada cracker. Kalau cracker adalah seseorang yang menyebabkan masalah, mencuri data, dan merusak sistem. Jadi kalau misalnya hacker itu bisa jadi masuk terus keluar lagi gitu, hanya ngintip atau apa gitu ya. Kalau cracker itu kalau sekalinya masuk itu pasti sudah menyebabkan masalah, mencuri data gitu ya, pasti dirusak semua gitu. Yang dia lewati pasti dirusak semua. Jadi lebih jahat gitu dari hacker. Lalu berikutnya ada malicious insider. Jadi sesuai namanya, teman-teman ya, insider jadi orang dalam artinya kan. Itu adalah karyawan atau ya siapapun lah bagian dari organisasi itu yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan finansial dan atau mengganggu sistem informasi dan operasi bisnis perusahaan. Jadi bisa bisa jadi ya tidak mencari keuntungan finansial tapi memang cuma mau ganggu aja gitu ya. Nah, mungkin motifnya karena dendam atau apa gitu ya. Jadi orang dalam yang melakukan kejahatan ke organisasinya sendiri. Lalu ada yang namanya industrial spy. Jadi spy ya, mata-mata ya. Seseorang yang mencuri rahasia dagang
dan berusaha untuk melakukan kompetisi yang tidak adil. Jadi misalnya ada dua orang yang bersaing ya, persaingan bisnis si A dan B. Nah, si A misalkan eh, mengintai atau mencuri data-data penting dari si B gitu ya. Kemudian data-data itu dipakai untuk menjatuhkan lawan bisnisnya tersebut. Itu yang disebut dengan industrial spy. Lalu berikutnya ada cyber kriminal. Kalau cyber kriminal itu seseorang yang menyerang sistem komputer atau jaringan untuk keuntungan finansial. Sebetulnya sebagian besar pelaku kejahatan itu memang mencari keuntungan finansial ya, gitu ya. Jadi sebagian besar pelaku kejahatan itu adalah cyber kriminal, tapi mungkin tidak semua. Ada yang memang hanya pengen diakui gitu ya, pengen terkenal mungkin karena oh sudah berhasil ngehack web A gitu ya, keren gitu. Lalu berikutnya ada hacktivis. Kalau hacktivis itu adalah seseorang yang meretas komputer atau situs web dalam upaya untuk mempromosikan ideologi politik. Jadi seperti aktivis lah ya, berusaha menanamkan ideologi tertentu, tapi karena melalui uh, cyber, internet, jadi ditambah jadi hacktivis gitu. Nah berikutnya ada cyber teroris, yang namanya juga teroris ya. Teroris itu tujuannya adalah menghancurkan atau dan menyebarkan rasa takut gitu ya. Jadi ini juga cyber teroris tujuannya menghancurkan infrastruktur pemerintah atau infrastruktur lembaga keuangan atau punya perusahaan tertentu atau utilitas-utilitas tertentu atau unit-unit yang dianggap untuk emergency unit itu ya. Jadi tujuannya adalah merusak. Nah, apa saja itu tadi pelakunya dan sebabnya ya. Sekarang ancaman atau kejahatannya itu apa bentuknya gitu ya. Nah, serangan komputer ini kita sebut dengan exploit ya, teman-teman. Jadi jenis exploit itu ada banyak ya, jenis serangan atau exploit itu eh, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak varietasnya. Ada lagi varietas baru, ada lagi varietas baru yang selalu ditemukan gitu. Beberapa serangan yang umum mungkin yang teman-teman sudah sering dengar ya, seperti diantaranya itu adalah virus, ya, worm, trojan gitu ya. Nah itu yang kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama ada ransomware ya. Jadi ransomware itu sejenis malware yang mengancam akan mempublikasikan data korban atau mengunci akses data dari korban secara terus-menerus. Jadi data apa ya, sama oleh si pelaku kejahatan gitu ya berhasil diakses data-data kita terus dikunci jadi nggak bisa diakses. Nah ini sempat rame ini ya tahun 2017 itu ada namanya ransomware WannaCry. Ini mungkin kalau teman-teman pernah baca. Jadi waktu tahun 2017 itu rame banget ini WannaCry karena apa? Karena dia berhasil menginfeksi 230.000 komputer di lebih dari 150 negara, termasuk di Indonesia juga ada yang jadi korban. Jadi apa yang terjadi gitu ya? File-file itu jadi berubah ini, ekstensinya jadi ini loh, WannaCry, WNCRY. Kalau di Indonesia kan apa artinya ya? Pengen nangis ya, pengen nangis karena datanya nggak bisa diakses gitu, karena kekunci. Apalagi kalau misalnya ini terjadi di organisasi pemerintahan, wah sangat kacau ya, gitu ya. Nah jadi tadi WannaCry itu, ransomware itu mengunci tadi, mengunci dan dia minta uang tebusan. Nah, makanya namanya ransom ya. Dia minta uang tebusan kalau mau filenya balik lagi bisa diakses. Nah, gitu. Jadi jenisnya ada banyak, ada Reveton, CryptoLocker, WannaCry, Petya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada virus. Nah, kalau virus itu adalah program komputer yang ketika dijalankan dia akan mereplikasi dirinya sendiri gitu ya, dengan memodifikasi program komputer lain gitu dan memasukkan kodenya sendiri. Nah, jadi kalau virus itu dia butuh file exe gitu ya. Dia akan memodifikasi exe file lain gitu untuk mereplikasi dirinya sendiri. Gitu. Jadi virus komputer ini lumayan mengganggu ya teman-teman. Bukan lagi lumayan, sangat mengganggu karena kalau berdasarkan data itu bisa menyebabkan kerugian sampai miliaran dolar setiap tahunnya. Sebagai respon akhirnya banyak pihak yang mengembangkan antivirus gitu ya, baik yang berbayar maupun gratis. Teman-teman sendiri bagaimana pakai uh, antivirus apa nih gitu ya? Kalau saya terus terang saya tidak install antivirus apapun, saya hanya install
apa yang bawaan dari ininya OS-nya saja gitu ya. Yang penting hati-hati, jangan sampai dihidupkan fitur autoplay mungkin ya sebagai pencegahan supaya tidak ketika misalkan flash disk atau perangkat apapun yang dicolok ke komputer itu virusnya tidak bisa langsung dieksekut seperti itu. Lalu ada yang hampir mirip dengan virus yaitu worms ya. Worms itu juga dia bisa menggandakan dirinya sendiri, tapi dia tidak. Kalau virus tadi dia membutuhkan inang gitu ya. Kalau worms itu tidak, dia langsung bisa langsung menggandakan dirinya sendiri. Nah, ini yang terkenal adalah Morris Worm, jadi worm internet yang dibuat pada 2 November 1988, dibuat oleh seorang mahasiswa gitu ya. Nah, jadi ini asal muasalnya worms itu bersejarah sekali sampai dimuseumkan seperti ini. Lalu ada Trojan horse. Kalau virus tadi sama worms itu eh, apa ya bisa dideteksi dengan antivirus. Kalau Trojan horse itu agak lebih sulit dideteksi karena ini ya, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi dia seolah-olah dari luar itu program yang tidak berbahaya gitu. Ternyata gitu ya, setelah kita execute programnya kita jalankan, oh ternyata di dalamnya ada kode berbahaya gitu. Nah, ini kenapa dinamakan Trojan horse? Ini diambil dari cerita Yunani kuno. Jadi zaman dulu itu ada strategi perang dari suatu kerajaan gitu ya. Dia pengen menyerang suatu kerajaan lain. Nah, caranya seperti itu dia kirimkan kuda gitu ya, kuda atau apalah artefak tertentu lah dikirimkan sebagai hadiah. Ternyata di dalamnya itu sembunyi pasukan perang dari uh, kerajaan tersebut gitu. Nah, lalu bisa juga serangannya itu sifatnya blended ya. Artinya uh, campur gitu ya, sekaligus worm, trojan, sama virus langsung masuk di komputer ya, bisa juga terjadi. Gitu. Nah, berikutnya ada spam ya. Kalau spam ini mungkin kita sering ya sudah sering melihat sehari-hari gitu ya, email-email yang tidak penting dari pengirim-pengirim yang tidak kita inginkan gitu. Isi pesannya juga tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan kita sehari-hari. Tahu-tahu dikirim aja gitu ya, nggak tahu dia dapat email kita dari mana gitu. Nah, itu spam itu hati-hati. Di dalamnya itu bisa ada penipuan, iklan, atau link-link yang kalau kita klik itu ya, itu akan mengambil data kita atau membahayakan keamanan kita gitu ya. Yaitu yang disebut dengan phishing. Jadi, sekalinya kita klik gitu ya, eh, apa namanya, langsung akan terjadi eh, kejahatannya itu langsung terjadi gitu. Sama seperti ranjau gitu ya. Link-link itu dipasang gitu, begitu keklik nggak sengaja gitu ya langsung duar meledak sama seperti ranjau tadi. Lalu ada DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini serangan di mana peretas jahat mengambil alih komputer melalui internet, menyebabkan mereka mereka membanjiri situs target dengan permintaan data dan tugas kecil lainnya. Jadi misalnya gini, misalnya website STIS gitu ya. Malam ini mau pengumuman penting nih, pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Ada orang iseng, misalkan pengumumannya itu jam 12 malam misalnya. Tapi ada orang iseng sekitar jam 11 atau 11.30 gitu ya, peretas gitu ya. Dia request, ya, pokoknya mengakses terus gitu secara bersamaan, itu ya yang disebut dengan membanjiri situs itu ya. Mengakses secara bersama-sama, diserang banyak gitu ya. Sehingga servernya STS itu kewalahan gitu ya, menjawab request-request tadi. Nah, akhirnya eh, servernya bisa down gitu ya atau jadi lambat sekali. Akhirnya yang pengguna asli, nah ini ilustrasinya ya, ini si hacker tadi pakai jalan padahal dia nggak ada tujuan gitu. Padahal yang pengguna asli di sini mau masuk mengakses web STS itu jadi tidak bisa gitu. Itu yang disebut dengan DDoS. Lalu ada rootkit. Kalau rootkit itu serangkaian program yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan akses setingkat admin atau root ya. Kalau teman-teman yang biasa eh, ngoprek-ngoprek Android-nya atau kalau pengguna iOS ya, jailbreak, nah itu tahu ya, kita pengen dapat akses root supaya bisa diutak-utik gitu semua akses-akses yang lain. Nah, tadi yang saya sebutkan ada phishing ya. Phishing ini jahat sekali teman-teman. Jadi tindakan penipuan menggunakan email, ya biasanya sih email, tapi zaman sekarang bisa juga lewat
SMS lewat WhatsApp gitu ya, ngirim-ngirim eh, apa pesan penawaran pinjaman atau mama minta pulsa atau apa gitu ya. Ada linknya gitu atau berita, pura-pura berita tak linknya kok aneh gitu ya atau iklan lowongan kerja misalnya terus ada linknya tapi linknya kok aneh gitu. Nah, link-link yang aneh-aneh itu untuk mencoba mendapatkan data pribadi dari korban yang mengklik itu gitu. Jadi phishing ini sifatnya teman-teman one click attack. Jadi sekalinya klik itu tidak bisa diundo. Jadi hati-hati betul kalau misalnya ada link-link yang aneh-aneh yang dikirim ke WhatsApp, grup WhatsApp gitu-gitu ya. Itu kalau sekali udah klik gitu ya, udah disedot semua data kita. Gitu. Jadi cara phishing itu ya itu tadi lewat pesan atau email dikirim-kirim spam gitu ya, yang seolah-olah tanpa. Misalnya contoh misalkan seolah-olah dari BRI misalnya kita disuruh update password misalnya gitu ya. Ternyata itu bukan dari BRI beneran gitu. Ternyata itu adalah peretas untuk supaya kita klik kemudian kita diambil data-datanya untuk mereka nanti menjebol rekening kita dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lalu ada namanya data breach. Data breach itu adalah penyebarluasan informasi yang pribadi ya atau rahasia secara sengaja atau tidak sengaja ke lingkungan publik. Nah, data breach ini sayang sekali sering terjadi di Indonesia ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di berita, ini data yang tahun 2020 aja ya. Ini ada Tokopedia, ini 91 juta data bocor, Red Doors, yang ada juga Bukalapak ya, cuma saya nggak sertakan di sini ada Bukalapak, EHAK ya, dari EHAK juga ada yang bocor dan dari beberapa instansi pemerintah lainnya itu sering sekali terjadi sayangnya. Apa gunanya sih mereka tahu username password misalkan ada yang mungkin bertanya-tanya mungkin ya, alah Bu yang bocor kan cuma username-nya aja misalnya gitu ya. Tapi yang bocor cuma username itu berbahaya loh teman-teman. Nanti si hacker-hacker itu mereka melihat misalkan si A ini username-nya ini. Passwordnya itu tinggal mereka kombinasikan yang mencari kombinasi angka huruf gitu ya, pakai algoritma, ditebak. Itu namanya brute force ya, brute force dicoba sampai ketemu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kalau sekalinya udah ketebak ini passwordnya, udah biasanya orang-orang itu passwordnya kan itu aja biasanya ya. Biasanya passwordnya itu aja. Sekalinya ketebak kita bisa itu bisa membuka celah keamanan ke akun-akun kita yang lain gitu. Jadi eh, bahkan username-nya saja pun tidak boleh gitu. Jangan jangan sampai bocor gitu. Jangan sampai kita berpikiran bukan username-nya saja gitu. Passwordnya tidak. Passwordnya bisa ditebak. Itu yang namanya brute force attack. Jadi nanti hacker itu tadi seperti yang saya bilang mereka mencoba segala jenis kemungkinan angka dan huruf dikombinasikan terus dicoba masuk ke akun kita tadi. Gitu. Nah, bagaimana cara untuk menerapkan ya keamanan sistem informasi supaya mencegah hal itu terjadi tadi ya, terutama untuk diri kita sendiri pribadi tentunya dan untuk organisasi. Nah, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan ya teman-teman. Yang pertama adalah asesmen risiko. Jadi kita harus menilai risiko terkait keamanan pada keamanan dan jaringan organisasi. Ini kita bicara konteks organisasi karena teman-teman nanti kan akan ditempatkan di BPS gitu ya dan menjadi bagian dari unit IT tentunya berpikirnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk seluruh BPS bagaimana nih supaya keamanan ini eh, terjaga gitu ya keamanan jaringan dan informasi di BPS. Jadi kita harus menilai gitu ya kira-kira apa nih resikonya gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Kira-kira oh DDoS itu kira-kira peluang terjadinya berapa persen sih dalam setahun gitu ya. Berapa kali? Kira-kira kerugiannya berapa kalau misalnya terjadi. Nah, nanti dikali-kali-kalikan kita rankingkan gitu ya. Berapa kali terjadi, persentase kemungkinan terjadinya gitu ya sama berapa kerugian yang terjadi. Nah, dari sini nanti kita bisa peringkat oh yang paling beresiko ini berarti DDoS ini. Jadi cara cara untuk mengantisipasinya adalah seperti ini. Kita bisa buat rencana gitu ya. Sama seperti kalau kita mau jalan-jalan gitu kan, kita harus bikin kira-kira ada kemungkinan hujan atau misalnya apa atau apa rencananya gitu, plan B, plan C dan seterusnya. Lalu organisasi tentu harus membuat kebijakan keamanan ya untuk menjelaskan kalau misalnya terjadi A apa yang harus dilakukan, B apa yang harus dilakukan gitu ya. Tentu tentu perangkat keamanannya juga harus kita lengkapi baik perangkat lunak, perangkat keras gitu ya untuk
menjaga keamanan dan informasi di organisasi. Misalnya pakai firewall, antivirus gitu ya, diinstal. Lalu kita lakukan audit keamanan informasi. Jadi selalu dicek berkala gitu ya. Asesmen resikonya, kebijakan keamanan dan perangkat keamanan tadi dicek terus, udah benar belum, udah update belum, kayak gitu. Itu namanya audit. Tentu saja kita harus mendeteksi juga ya, terus diawasi terus, ibarat petugas keamanan komplek gitu ya, kan dikeliling terus ya, keliling. Jadi kita deteksi terus ya, ada nama sistemnya intrusion detection system, bisa pakai itu. Atau bisa pakai vulnerability scanning tools, nanti teman-teman bisa lihat di sini nih. Itu setiap web atau sistem informasi yang kita bangun itu bisa dicek gitu ya. Kalau misalnya tadi bisa pakai white hat hacker, tapi kalau tidak sewa white hat hacker, bisa salah satunya yang murah, gratis malah ya, itu bisa pakai vulnerability scanning tools. Ini official memang dari organisasi untuk keamanan web. Yang terpenting adalah edukasi pengguna, teman-teman ya. Jadi misalkan gini ya, kita mau mengamankan rumah kita mau pergi jauh nih, misalnya mudik gitu ya. Kita siapkan kunci pintu, kunci jendela gitu ya. Kita pagari rumah kita kasih gembok, kita kasih CCTV dan lain sebagainya. Tapi ada anggota keluarga kita yang teledor gitu misalnya. Suka kalau keluar itu nggak kunci jendela, nggak kunci pintu, ya percuma kan, tadi pagarnya percuma, CCTV-nya bahkan kita udah sewa satpam untuk jaga selama kita mudik juga, jadi percuma gitu kalau misalnya dari penghuninya sendiri tidak ada kesadaran untuk mengunci semua pintu. Nah, jadi pengguna itu penting untuk edukasi supaya sama-sama nih kita, walaupun udah pasang antivirus, firewall dan segala macam yang canggih, tapi misalnya dari penggunanya teledor, misalnya email kantor atau email kampus dipakai untuk mengakses situs-situs yang nggak jelas ya, download ini itu, akhirnya lewat email itu kena phishing atau kena virus gitu ya, laptopnya si yang bandel ini tadi. Karena komputer itu terhubung satu kampus, jadi itu bisa membahayakan komputer-komputer, bahkan server dan data-data lainnya yang ada di kampus kayak gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati untuk memastikan ya, perangkat-perangkat yang kita pakai dan akan terkonek ke organisasi itu bersih, aman. Email-email juga jangan sampai bocor, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Kita sendiri harus menjaga sandi kita gitu ya, menetapkan kontrol akses yang ketat. Kalau misalnya ke kamar mandi, di lock gitu ya komputernya. Terus semua aktivitas yang tidak biasa kita juga harus interaktif, lapor ke grup keamanan IT organisasi gitu ya. Karena tadi ya, lewat kita bisa organisasi kita jadi ikut terancam juga. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah kita pelajari ya, tadi keamanan, ancaman di dunia cyber itu ada apa saja tadi ya, sebab-sebab terjadinya, pelakunya, jenis-jenisnya, lalu cara pencegahannya seperti apa. Lebih dalam nanti teman-teman bisa baca referensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Ada ini yang pertama, yang kedua dan ketiga, silakan dibaca dulu. Nanti jika ada yang belum jelas, kita akan diskusikan melalui sesi tatap muka pada Zoom meeting. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang materi kita pada hari ini ya, silakan coba teman-teman saksikan, ada potongan video yang saya berikan di Google Classroom ya. Ini potongan video dari sebuah film berjudul Cyber Hell, Exposing an Internet Horror. Nah, teman-teman bisa jawab kedua pertanyaan ini ya. Jenis exploit manakah yang terjadi pada video tersebut? Jadi tadi kita sudah belajar jenis-jenis ancaman ya, exploit ada apa saja. Nah, teman-teman analisis yang terjadi di video ini termasuk jenis exploit yang mana. Kemudian jelaskan teknik serangan pelaku kejahatan sehingga exploit tersebut bisa terjadi. Ya, bagaimana bisa itu terjadi dan kira-kira mungkin apa yang seharusnya bisa dilakukan supaya menghindari serangan seperti itu. Nah, bisa teman-teman hubungkan ke teori-teori atau konsep yang tadi sudah kita pelajari. Sebagai responsi, teman-teman tuliskan ya ringkasan materi yang telah dipelajari. Ada definisi kejahatan siber tadi, jenis-jenis ancaman, penyebab dan pelaku kejahatan siber itu apa saja tadi, dan yang terakhir adalah penerapan keamanan sistem informasi untuk mencegah kejahatan-kejahatan siber.
Lalu tambahkan juga hasil analisis kasus dari film tadi ya, film singkat tadi. Dan yang terakhir ada pertanyaan tambahan dari saya, yaitu kejahatan siber apa saja yang pernah terjadi di instansi pemerintahan di Indonesia. Teman-teman bisa cari dari literatur-literatur yang tersedia di internet ya, ada banyak. Teman-teman sertakan, mungkin bisa ada data atau berita-berita seperti itu yang menjadi sumber jawaban dari teman-teman. Nah, itu saja teman-teman. Nanti kita lanjut di sesi diskusi pada tatap muka melalui Zoom meeting ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.